Ini hanya sekedar mengingat ya, biar kita tidak terjebak dengan orang-orang yang selalu kami adalah ahlul bait, kami adalah bagian dari wa'itrati, artinya mahkota azimah, atau bahasanya adalah mutiara yang ditinggalkan oleh kanjeng Nabi yang harus dijaga, yang kemudian rame-rame pengen dijaga oleh umat, rame-rame pengen dimuliakan oleh umat. Ini kan keliru. Berarti kalau dua pusaka harusnya tajam, harusnya hebat senjata itu, kan begitu. Nah, dua pusaka ini kalau justru tidak hebat, tidak tajam, dan tidak sesuai, ini bisa menjadi bumerang, bisa merusak kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Dan ada juga tuh orang yang mengatakan dengan lantang di media, bahkan di tablik-tabliknya, kalau anda tidak menghormati kami berarti anda telah khianat kepada kanjeng Nabi, sementara kami telah disabdakan oleh kanjeng Nabi sebagai itrah. Ada juga kayak seperti itu. Nah, ini bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam juga kita sanjungkan kepada Nabi agung tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, wabil khusus kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslan, artinya yang betul-betul dzurriyyah. Dan mudah-mudahan yang bukan dzurriyyah kita termasuk kategorinya adalah ajma'in. Mudah-mudahan sholawatnya juga rahmat Allah, rahmat azim Allah, keselamatan Allah ini Allah berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Bukan hanya kepada kanjeng Nabi, keluarga dan sahabatnya saja, tapi ajma'ina, kepada seluruh manusia, wabil khusus al-muttaqun, yang ikut ittiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnahnya, jejak perjuangan kanjeng Nabi. Karena memang kadang-kadang orang ini kan terhenti dengan kalimat sunnah, itu adalah sunnah-sunnahnya itu Pak. Pada sunnah itu dari kata sanatun, awalnya sanah itu kan kebiasaan, artinya perilaku, perangaian yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di dalam ulumul hadis itu ada perbedaan antara as-sunnah dengan al-hadis, sehingga ulama-ulama ahli fiqih itu membedakan. Kalau as-sunnah itu adalah wa huwa ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw khalqatin aw khuluqin. Itu memang dari sebelum terangkatnya kanjeng Nabi menjadi delegasi, diangkat sebagai nubuwah, itu bisa dikatakan sunnah, walaupun kanjeng Nabi belum jadi nabi, belum diangkat menjadi nabi, lebih-lebih jadi rasul. Tapi kalau al-hadis itu adalah pengertiannya segala sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Nabi, baik ucapan, perbuatan, sifat, akhlakul karimahnya, setelah kanjeng Nabi ini menjadi delegasi, setelah diangkat sebagai nubuwah. Itu ya. Jadi memang repot ya kalau hanya sekedar oh ini sunnah Rasul, sunnah, nah itu yang arti kebiasaan perjuangan tindak tanduknya kanjeng Nabi yang enggak diikuti, ya bodoh baik, sama aja juga bohong. Makanya kita ini kadang-kadang malu kalau kita mengatakan sebagai umat kanjeng Nabi yang terbaik, sementara kita sendiri tidak bisa menjaga marwah nama baik baginda Rasulullah. Apalagi orang-orang yang mendustakan atas nama Nabi gitu kan. Apalagi orang-orang yang bergembar-gembor, yang masih senang gembar-gembor dirinya sebagai dzurriyyah Rasul, sementara orang yang cucunya asli saja, cicitnya asli saja, seperti yang ditulis dalam kitab Tafsirul Bayan Al-Imam Zainal Abidin, itu beliau kalau disebut ahlul bait itu nangis kok. Itu cicitnya asli, disebut ahlul bait itu nangis karena memang tidak pas. Saya ini bukan ahlul bait yang dijaminkan surganya, bukan. Nah ini ketika ada orang yang kemudian memproklamirkan sebagai ahlul bait, yang karena mengambil dari salah satu hadis tentang tsaqalain, itu kan ada beberapa matan hadis tersebut dan dijelaskan oleh para ulama.
Jadi jangan kepedean, jangan kemudian ya kalau mending kalau memang itu adalah yang mengakui adalah betul-betul dzurriyyah. Tapi saya yakin kalau memang punya darah Rasulullah, tidak mungkin di dalam mulutnya mereka akan mengeluarkan kami adalah dzurriyyah Rasul, tidak mungkin. Coba kita simak di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Karena kan orang-orang ini kan mengambil yang ini, mereka itu kadang-kadang menjadi senjatanya begini. Saya baca dulu nggih. Jadi yang diriwayatkan oleh Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi ini, beliau mengambil salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babul amali bis sunnati, tentang pentingnya kita beramal dengan sunnah Rasul. Nah, saya sampaikan universal tuh sunnah di sini tuh. Ya, bukan hanya kemudian cara makannya Kanjeng Nabi saja dengan tiga jari. Artinya gak usah pakai sendok sekarang. Kemudian berjalan kalau rihlah kemana-mana menggunakan unta, berarti tidak berlaku yang lain. Padahal la tungkirul ahkam bitaghayyuril azman, itu kata Imam Hanafi. Beliau Al-Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi mengatakan begini, mengambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya sekedar mengingat ya, biar kita tidak terjebak dengan orang-orang yang selalu kami adalah ahlul bait, kami adalah bagian dari wa'itrati, artinya mahkota azimah, atau bahasanya adalah mutiara yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi yang harus dijaga, yang kemudian rame-rame pengen dijaga oleh umat, rame-rame pengen dimuliakan oleh umat. Ini kan keliru. Kata Kanjeng Nabi, taraktu fikum tsaqalain, betul. Kata Kanjeng Nabi, aku telah tinggalkan dua pusaka sebagai warisan terindah, warisan termulia. Bahasanya apa ya? Intan berlian lah. Pokoknya tsaqalain ini warisan yang tidak ada tandingannya, kata Nabi. Karena Kanjeng Nabi ini tidak meninggalkan harta dinar dan dirham. Tsaqalain itu kata Kanjeng Nabi, lang tadillu ma tamassaktum bihima, yang mana anda semua, kata Kanjeng Nabi, kalian semua termasuk kita semua yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi dari kurun sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita, yakin, hakul yakin, ainul yakin, tidak akan pernah tersesat. Tamassaktum bihima, jikalau engkau betul-betul berpegang teguh dengan dua pusaka tersebut. Nah, ini kan kalau orang nanti memframingnya beda, wah bahaya. Lalu apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi tsaqalain? Maka dikatakan dalam tekstual hadis selanjutnya, kitabullahi wa sunnati wa qila wa itrati, kan begitu. Yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi sebagai dua mahkota, dua pusaka yang tidak ada tandingannya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan di dalam teks lain, kitabullah wa itrati, yakni Al-Quran dan ahlul baitku atau dzurriyyahku. Sehingga di situ ada perintah untuk menjaga betul daripada dzurriyyah Rasul, kan begitu. Nah, ketika ada orang-orang yang memang punya kepentingan, ketika hadis ini kemudian dikhitobkan untuk dirinya seolah-olah kami adalah bagian itrahnya Rasulullah, ya selesai. Dengan mudah mereka akan mengeksploitasi umat. Maka betul ada Zainab Al-Kadzab di zaman itu, kan begitu. Karena melihat apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, tapi secara tekstual tidak memahami yang seharusnya. Ketika Kanjeng Nabi wa itrati mengatakan termasuk adalah anak turunku atau dari dzurriyyahku, harusnya malu kalau betul-betul dzurriyyah. Maka betul kalau Al-Imam Ali Zainal Abidin gak mau disebut ahlul bait. Berarti kalau dua pusaka harusnya tajam, harusnya hebat senjata itu, kan begitu. Nah, dua pusaka ini kalau justru tidak hebat, tidak tajam dan tidak sesuai, ini bisa menjadi bumerang, bisa merusak Kanjeng Nabi Muhammad.
Nah ini naudzubillahi min dzalik gitu loh. Maka Al-Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Bantani itu mengatakan yang jelas-jelas memang zuriyah Rasul termasuk ahlu kanjeng Nabi, ahli Nabi itu ya betul-betul al-muttaqun. Kuncinya adalah orang-orang yang bertakwa. Ya sekarang bagaimana mau bisa bertakwa dia kalau tidak berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Kan begitu. Nah ini kita harus memahami. Jadi jangan sampai kemudian ada orang, kan ada juga tuh orang yang mengatakan dengan lantang di media bahkan di tablik-tabliknya, kalau anda tidak menghormati kami berarti anda telah khianat kepada kanjeng Nabi, sementara kami telah disabdakan oleh kanjeng Nabi sebagai itrah. Ada juga kayak seperti itu. Nah ini bahayanya. Yang paling banyak dinukil dalam hadis tersebut adalah kitabullah wa sunnati. Jelas yang ditinggalkan oleh kanjeng Nabi adalah kitabullah wa sunnati. Ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keimanan, keistiqomahan, dijauhkan dari orang-orang, khususnya buat diri kita sendiri. Janganlah sampai kita apalagi menjual, mengatasnamakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyatabawa maq'adahu finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.